Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Ammar Fakih tercinta, salam sejahtera. Jumpa kembali dengan Abu Ammar Fakih di sini. Kita lanjutkan jalan-jalan kita. Kali ini kita jalan-jalan dari sebuah dusun ya, yaitu dusun Kalitepon. Dusun Kalitepon, Desa Mojopuro Gede. Oke, ini Abu Ammar Fakih baru saja sambang ya, baru saja ada aktivitas kegiatan silaturahim sambang ke rumah salah satu teman ya, salah satu kawan sahabat Abu Ammar Fakih yang ada di sini. Setelah sambang kita pulang kembali ke desa kami, Desa Sekar Gadung, dan perjalanan ini kami liput ya, kami abadikan dan kami persembahkan buat sahabat semua ya. Barangkali ada sahabat ya, di antara sahabat sekalian ada yang belum pernah singgah, belum pernah mampir ke dusun Kalitepon. Nah ini seperti ini dusun Kalitepon, Desa Mojopuro Gede, Bunga Gresik ya. Oke sahabat semua, tentu sebagaimana biasa sambil menikmati view pemandangan sepanjang jalan Kalitepon ya, dusun Kalitepon Mojopuro Gede ini. Kita lanjutkan perbincangan kita. Kemarin kita berbincang soal beralihnya dari keislaman, Islam secara keturunan nasab atau taklid atau ikut-ikutan, beralih status, beralih kualitas menjadi Islam dengan kesadaran pikiran dan kesadaran akal ya. Jadi berstatus Islam dengan kesadaran pikiran atau kesadaran akal, atau berislam dengan kesadaran penuh ya dalam diri gitu ya. Berislam dengan kesadaran penuh dalam diri. Nah, sesudah kita memiliki argumentasi yang kokoh ya, dan sesudah Islam kita itu beralih menjadi Islam bukan Islam nasab lagi, bukan Islam sekedar Islam taklid lagi, tapi Islam dengan kesadaran diri secara penuh, dengan diantarkan oleh berpikir yang benar ya, yang maksimal, sehingga kita menemukan kebulatan dalam hati kita benar-benar ya, bahwa Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdul Muthalib itu benar-benar adalah Nabi Rasul ya, utusan Tuhan yang diutus ya, tentu saja untuk umatnya ila yaumil qiyamah gitu. Berarti diutus untuk kita, betul diutus untuk kita gitu. Berarti itu Nabi kita, ya betul itu Nabi kita, itu Rasul kita, itu penyampai pesan-pesan dari Tuhan kita untuk siapa ya, untuk kita gitu, melalui tuntunan ajaran agama Islam yang sudah sangat familiar kita terima dari guru-guru kita, dari kiai ustadz kita itu, yang jujur, yang kita percaya. Sehingga jika ada ungkapan atau kalimat tanya dari pihak manapun, siapa nabimu gitu ya, maka hati kita, kesadaran kita bulat menjawab benar-benar utusan Tuhan atau Nabi Tuhan yang dititipi pesan buat kita itu tiada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa nabimu? Nabi saya adalah Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan pertanyaan itu bermakna, siapakah orang yang dititipi pesan Tuhan untukmu? Seakan-akan bermakna begitu pertanyaannya. Kita jawab, orang yang dititipi pesan Tuhan untukku adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu bulat hati kita menjawab, karena memang sudah mengerti dan sudah memiliki kesadaran penuh bahwa memang baginda Nabi besar Muhammad SAW yaitu memang beliau adalah utusan Tuhan, melalui 6.666 ayat yang sudah disampaikan dan kita terima, yang kini kita kenal sebagai kitab suci Al-Quran itu, yang kita telah ketahui sebagian besarnya informasi-informasi yang disampaikan telah terkonfirmasi kebenarannya di era modern ini, maka itu adalah pintu masuk bagi kaum manusia modern, bagi umat modern, manusia yang hidup di zaman modern ini tidak bisa mengelak. Itu adalah hujah gitu ya,
nanti di akhirat tidak bisa mengelak, karena Allah memberi akal dan Allah memberi 6.666 ayat, di mana sebagian besar ayat-ayat itu ayat-ayat yang sesuai dengan zaman modern, bahkan ayat-ayat yang kebenarannya justru baru terkonfirmasi di zaman modern tersebut. Itu hujah bagi Allah. Nanti ketika bertemu di hadapan Allah di akhirat kelak, manusia modern tidak bisa mengelak. Kalau dia tidak memeluk Islam, padahal dia punya akal dan datang kepada dia ayat-ayat Al-Quran, jika akalnya tidak dipakai untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan menemukan kebenarannya, maka cukuplah akalnya bersama adanya Al-Quran itu hujah bagi Allah nanti untuk mengadili orang ini gitu di akhirat kelak. Oke sahabat semua, itu lanjutan dari bincang-bincang kita kemarin terkait dengan Islam nasab keturunan atau Islam taklid, Islam ikut-ikutan, yang kemudian kalau kita sudah memiliki argumentasi yang kokoh tentang berislam kita, maka bergeserlah secara otomatis keislaman kita dari semula berislam sekedar Islam nasab atau taklid ikut-ikutan, beralih menjadi Islam dengan kesadaran diri penuh, Islam dengan akal dan pikiran yang maksimal gitu. Sehingga dengan begitu akar akidah Islam itu benar-benar akar yang menghunjam kokoh. Selanjutnya akan menjadi pohon yang bagus dan berbuah bagus, yakni amal perbuatan kita akan benar-benar amal yang dipandu oleh ajaran agama Islam. Itu karena akidahnya kokoh, maka amal atau buahnya menjadi buah yang baik gitu. Sebaliknya jika seseorang itu amal perbuatannya itu masih buruk, maka ibarat kita melihat buah dalam sebuah pohon itu buruk, maka kita perlu curigai jangan-jangan akarnya itu akar yang tidak baik gitu. Akidahnya berarti akidahnya lemah gitu, karena memang sangat korelasi gitu ya, sangat terhubung gitu loh. Jika akidah lemah, maka amaliyah menjadi lemah. Jika akidah tidak tepat, maka amaliyah menjadi bengkong-bengkong. Tapi jika akidah seseorang itu tepat, baik, argumentasinya yang kokoh, maka perbuatan orang itu insya Allah akan lurus sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Jadi berislam secara lurus gitu, berislam secara lurus. Yang dilarang dalam agama Islam benar-benar tidak mau melakukan, tidak cari-cari pembenaran, tidak cari-cari alasan-alasan gitu. Ikhlas beragama, apa yang dilarang benar-benar dijauhi sejauh-jauhnya, dan apa yang diperintah dilakukan semampunya gitu. Itu tadi akar yang baik menghasilkan batang yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Sahabat semua, ini suatu diskusi perbincangan obrolan, mudah-mudahan tidak terkesan terlalu serius ya, nyantai saja sambil menikmati view pemandangan ya, yang tentu bagi kawasan sini sahabat-sahabat semua warga Sekar Gadung, Sidomulyo, Kalirejo, Dukun Anyar, Padang Bandung dan lain-lain di sini pasti sudah sangat familiar dengan tayangan ini. Ini area lalu lintas mobilitas kita sehari-hari di kawasan ini, kawasan Dukun bagi orang Dukun lah ya, atau kawasan bunga. Kali Tebon, Mojopuro Gede Bunga itu berarti kawasan bunga. Itu jadi obrolan kita terkait dengan keislaman ya. Itu menurut Abu Amr Fakih memiliki pandangan-pandangan seperti itu ya, dan pandangan-pandangan itu benar-benar layak ya sebagai seorang muslim kita memilikinya gitu. Tentu saja terkait dengan akidah kita, terkait dengan akidah kita. Jadi dengan akidah yang benar, yang kokoh, yakin, terhubung nanti menghasilkan perilaku yang juga mulia, yang baik gitu. Namun semua tidak lepas dari ilmu gitu. Dalam agama Islam luar biasa, ilmu yang wajib dipelajari itu banyak sekali. Makanya seorang muslim itu untuk urusan ilmu, terutama ilmu agama, itu diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari, dan hukumnya wajib. Jadi satu hari harus ada pembelajaran ilmu agama, entah ilmu fikih ibadah, fikih muamalah, fikih keluarga, fikih peradilan dan lain-lain. Itu banyak sekali ilmu agama yang wajib ya, paling tidak kita ketahui. Bagi seorang yang berdagang wajib
mempelajari ilmu muamalah perdagangan. Bagi orang yang menggunakan modal, menanamkan modal, wajib belajar ilmu muamalah biar tidak sampai salah jalan atau tersesat jalan, sampai melakukan apa yang dilarang oleh Allah, melakukan akad-akad yang haram yang dilarang oleh Allah. Naudzubillah. Ya, jadi memperoleh harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kadang-kadang itu terjadi dilakukan oleh seorang muslim gara-gara kebodohan, gara-gara malas di dalam belajar agamanya, yaitu belajar ilmu atau fikih muamalah gitu. Itu. Kalau skala pribadi ya pribadi, skala pribadi yang belajar. Kalau skala organisasi atau kelompok atau jamaah ya pengurusnya yang harus ngajak jamaah untuk mempelajari hal-hal yang penting itu. Apalagi skala sebuah organisasi yang besar, itu wajib organisasi itu mengadakan berbagai kegiatan, mengajak para anggotanya untuk mendalami ilmu-ilmu yang bersifat penting ini dalam agama Islam ini. Itu. Jadi sahabat semua, begitu. Sesudah kita berislam dengan Islam yang original ya, bukan Islam yang nasab atau Islam taklid ikut-ikutan, tapi benar-benar Islam yang mandiri, pikiran kita sama hati kita itu benar-benar jadi satu, benar-benar jadi satu memeluk Islam. Selanjutnya kita punya kewajiban mempelajari tata aturan, karena kalau sudah berislam, ibarat seorang pemain sepak bola sudah masuk lapangan, dia wajib mengetahui tata tertib sepak bola biar nggak sampai kena peluit wasit gitu. Nah, kalau seorang sudah bersyahadat, maka sesudah bersyahadat maka dia masuk sebagai seorang Islam. Sesudah Islam dia wajib mempelajari ilmu tentang ajaran agama Islam apapun yang ada di dalamnya gitu. Dipelajari dengan sebaik-baiknya, dengan sabar, dari hari ke hari, belajar melalui kajian pustaka, membaca buku, belajar dengan mendengarkan para kiai, para ustadz ya, para penceramah yang dipercaya, para ustadz yang berilmu dengan ilmu yang benar-benar memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis itu. Terus dari hari ke hari, karena itu hukumnya wajib. Allah memerintahkan, Islam mengajarkan bahwa bagi seorang muslim pemeluk agama Islam wajib mempelajari agamanya. Dalam satu hari wajib ada satu momen, baik 5 menit, 10 menit, lalu baik setengah jam, 1 jam untuk mempelajari agamanya. Untuk zaman modern ini Allah memudahkan kita belajar agama dengan cara-cara yang sangat mudah melalui bantuan kecanggihan teknologi. Itu tinggal kemauan kita dan kesadaran kita. Kalau kita sadar sesudah berislam, kita punya tanggung jawab wajib mempelajari agama kita agar kita tidak sampai kena peluit-peluit, tidak sampai kena pelanggaran-pelanggaran. Itu maka kita harus kerja keras mempelajari agama kita, baik secara pribadi. Kalau kita pengurus sebuah jamaah, kita harus ngajak jamaah kita mempelajari, membuat kajian-kajian. Kalau kita pengurus sebuah organisasi, maka kita harus ajak anggota kita untuk mengadakan kegiatan-kegiatan memperdalam agama Islam kita gitu. Itu. Dengan begitu, maka kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau sudah maksimal belajar, selanjutnya fatawakkal 'ala Allah. Kita melaksanakan kewajiban dan selanjutnya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu urutan-urutan ya dalam logika ya Abu Amr Faqih, dalam pikiran rasional Abu Amr Faqih. Sesudah seseorang kokoh di dalam beragama dengan akal, pikiran dan hatinya menjadi satu memeluk Islam, selanjutnya wajib mempelajari tata aturan atau tuntunan ajaran agama Islam secara terus-menerus ila sampai meninggal nanti. Kita diwajibkan terus belajar menuntut ilmu agama Islam itu. Kalau sudah pandai ilmu agama Islam, maka dia punya kewajiban selanjutnya mendakwakannya pada keluarga, pada anak istrinya, pada keluarganya, dan pada kawan-kawan sahabatnya, lebih luas lagi pada masyarakat setempat gitu. Namun pertama-tama kewajiban mempelajari ilmu agama itu dibebankan kepada individu. Bagi setiap muslim muslimat wajib sesudah memeluk Islam, langkah selanjutnya mempelajari tuntunan agama Islam gitu. Jika tidak demikian, maka dia tidak melaksanakan perintah dan nanti bertemu di hadapan Allah dengan segala pelanggaran-pelanggaran atas kebodohan-kebodohannya, melanggar karena tidak tahu, maka tidak tahu dengan cara dia melalaikan perintah belajar agama itu, maka lalai dalam belajar agama itu nanti hisabnya besar, akan dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik itu. Oke, ini nasihat bagi diri Abu Amr Faqih sendiri dan tentu saja
sharing ya, dialog dan obrolan kepada sahabat-sahabat semua. Jika dirasa manfaat, tentu Abu Ammar Fakih ingin menebar manfaat sebanyak-banyaknya buat siapapun gitu. Sebagai seorang muslim mukmin, memiliki prinsip sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Tentu skala manfaat ini multi lapis gitu ya. Oke sahabat semua, kita sudah sampai di tempat tujuan, desa kami, domisili kami, yaitu Abu Ammar Fakih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jaga diri, jaga kesehatan, kita jaga salat lima waktu kita. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, kita dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jangan lupa berdoa ya, karena berdoa itu bisa mendatangkan pertolongan dari Allah, bisa merubah takdir kita. Dengan berdoa kita benar-benar menggantungkan diri kepada Allah, sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, Allahu Samad, Allah tempat bergantung ya. Nah, kalau kita menggantungkan diri kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjadi penolong bagi kita. Jika Allah menjadi penolong bagi kita, maka segala kehidupan kita, baik di dunia ini terutama juga nanti di akhirat, akan dijamin keselamatannya oleh Allah. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak membiasakan diri untuk berdoa, orang-orang yang bahkan lupa ya terhadap berdoa, maka dianggap oleh Allah ini bagian daripada golongan orang-orang yang sombong gitu. Kita berlindung kepada Allah dari jenis golongan orang seperti ini, yaitu orang yang lalai atau orang yang lupa, orang yang bahkan tidak berdoa, tidak pernah berdoa gitu. Walaupun begitu, berdoa sendiri adalah suatu amalan yang butuh dilatih ya, butuh dibiasakan. Hampir di antara kita ini semua hafal doa mau makan. Hampir di antara kita semua ini hafal doa masuk WC. Tetapi hampir di antara kita ini ya, hampir rata-rata ya, tidak mengamalkannya, tidak membacanya saat makan, atau tidak membaca doa saat masuk toilet atau WC. Kenapa? Bukan karena tidak hafal, tapi karena belum terlatih gitu. Sehingga kesimpulannya, berdoa sendiri itu butuh latihan ya. Berdoa sendiri itu butuh latihan. Kita harus sudi, kita harus rela untuk melatih diri, memaksa-maksa diri, berdoa dan berdoa. Latihan terus sampai benar-benar diri kita itu diri yang ahli doa, terbiasa berdoa gitu. Kalau sudah begitu, maka Allah akan senantiasa bersama kita, dan pertolongan, perlindungan Allah akan senantiasa bersama kita gitu. Itu sahabat semua. Jadi ini tentu nasihat buat Abu Ammar Fakih sendiri, dan tentu bersifat sharing buat sahabat semua gitu. Oke, jadi kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di momen kesempatan ya jalan-jalan selanjutnya. Sampai jumpa di momen kesempatan jalan-jalan selanjutnya. Ini sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan ya. Sebentar lagi kita sampai di tempat tujuan, desa kami tercinta ya, desa Abu Ammar Fakih, desa Sekar Gadung, Nukun Gresik ya. Jangan lupa ngaji ya. Jangan lupa membiasakan, membudayakan amal soleh berupa ngaji. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.